Salam sejahtera buat kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi di renungan harian kita di hari Jumat 14 Agustus di tahun 2020 ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan renungan harian kita. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang menjadi ayat renungan kita di dalam hari ini, yaitu tertulis dalam Roma 10 ayat 21. Demikian isinya. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, zaman sekarang adalah zaman di mana orang agak sulit mendengar. Tidak mau mendengar. Sangat susah ditemukan orang yang mau mendengar. Sangat susah. Makanya banyak orang yang karena keinginannya suaranya tidak didengarkan, makanya mereka membuka forum-forum di media-media supaya mereka bisa di sana membuat status-status, lalu orang lain akan mengomentari mereka. Maka dari situ bisa kita simpulkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa di zaman sekarang ini adalah sesuatu yang spesial, orang-orang yang spesial yang mampu mendengarkan. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai keahlian khusus ketika mereka mampu mendengarkan seseorang. Dan itu sangat langka sekali orang-orang yang demikian di zaman sekarang ini. Karena syarat utama untuk mendengar adalah rendah hati dan sabar. Bayangkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana mendengarkan orang lain berbicara, lalu kita siap mendengarkan mereka. Kita lihat seperti Oprah atau KND, mereka hanya membuat sebuah pertanyaan, lalu dia akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari orang yang sedang ditanyainya. Paling hanya beberapa detik saja pertanyaan mereka, namun orang yang menanggapi pertanyaan mereka itu akan menjawab dengan mungkin beberapa menit atau bahkan beberapa puluh menit untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih yang dalam nama Tuhan Yesus,
Israel sering diperdengarkan oleh para hamba Tuhan tentang firman Tuhan, tentang kabar baik. Tetapi mereka sering tidak mendengar atau tidak mau mendengarkan apa yang disuarakan para hamba Tuhan. Mereka sering, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, acuh tak acuh dengan firman Tuhan yang disampaikan para nabi-nabi atau imam-imam atau siapapun yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik atau kabar sukacita kepada mereka atau pesan-pesan dari firman Tuhan. Mari kita lihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika umat Israel tidak mendengarkan firman Tuhan, Tuhan bisa saja memakai bangsa lain menjadi orang atau oknum yang mendengarkan firman Tuhan. Kita lihat bagaimana kota Niniwe yang ketika itu Tuhan akan berniat menghukum kota tersebut. Namun lihat ketika Yunus sampai di kota itu dan mengatakan bahwa inilah rencana Tuhan atas kota ini, Tuhan akan meluluh lantakkan jika orang-orang di tengah kota Niniwe tidak mau berubah dari kelakuannya yang buruk itu. Lalu bagaimana tanggapan mereka? Mereka mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Yunus, dan mereka mau bertobat dan menyesali segala kejahatan yang mereka lakukan. Walaupun kemudian Yunus tidak terima pertobatan kota Niniwe tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, demikian juga ketika Kristus datang lahir di tengah-tengah dunia ini, menebus umat manusia, mati disalibkan, bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Di tengah-tengah masyarakat di kota Roma, sudah ada dua golongan orang Kristen pada waktu itu, yaitu mereka yang merupakan orang Kristen yang masih taat kepada adat istiadat Yahudi, dan ada orang Kristen yang lain yang mempunyai latar belakang Helenisme atau berkebudayaan Yunani atau Romawi. Mereka yang merasa dirinya sebagai orang-orang Kristen dari orang Yahudi, mereka mengatakan bahwa keselamatan itu adalah hanya dapat diperoleh ketika kita melakukan hukum Taurat, tunduk kepada hukum Taurat, dan disunat. Untuk itulah Paulus dengan jelas menekankan bahwa keselamatan orang percaya adalah ketika mereka percaya kepada Yesus yang disalibkan itu, menebus dosa-dosa umat manusia, menebus dosa-dosa kita, dan naik ke surga untuk masa depan kita kelak nantinya. Apakah orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus itu atau orang Kristen Yahudi itu menerimanya itu? Tentu mereka tidak mudah menerima kenyataan itu. Namun Tuhan memakai orang-orang di luar orang Kristen Yahudi untuk percaya kepada berita keselamatan itu, yaitu orang-orang tadi yang berkebudayaan Helenisme atau orang-orang yang di luar garis keturunan orang Yahudi. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika firman Tuhan, kabar baik, sudah datang ke tengah-tengah hidup kita, mari kita dengarkan kabar baik itu dan percaya bahwa firman Tuhan atau kabar baik itu adalah bersumber dari Tuhan dan berlaku untuk memperbaharui hidup kita, menyempurnakan hidup kita. Jangan tiru sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Sudah datang Tuhan, sudah datang Mesias, sudah datang kabar baik itu, tetapi mereka tidak percaya. Dan mereka menganggap bahwa kabar itu adalah kabar yang tidak benar, bahkan mereka tidak mau memperdengarkan kabar baik tersebut. Maka Tuhan, sebagaimana di ayat 20 dikatakan bahwa aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Maka Tuhan
menampakkan diri kepada orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan, yang sebelumnya tidak tahu siapa itu Tuhan, yaitu orang-orang di luar orang Israel. Itu adalah kita saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika hari ini Tuhan Yesus memanggil Anda untuk mengikut Dia, ikutilah Dia. Jika hari ini Tuhan Yesus memanggil Anda, memanggil kita untuk meneladani Dia, mari ikutlah, dengarkanlah firman yang daripada Tuhan yang menyapa kita. Ikutilah Dia, teladanilah Dia. Sekarang ada begitu banyak firman Tuhan yang tersebar, baik melalui media-media, di mana-mana kita bisa dapat mudah mengakses sumber dari penjelasan firman Tuhan. Tentu itu sudah sangat cukup untuk menyentuh hati kita agar kita mau mendengarkan tentang firman Tuhan, agar kita mau meneladani apa yang telah diperbuat oleh Kristus, dan agar kita mau semakin percaya bahwa Kristus itu telah mati untuk kita, agar kita beroleh kehidupan, keselamatan, terutama beroleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Bapa di surga kelak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari dengarkan firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami menjadi umat Tuhan, kepunyaan Tuhan. Yang dulunya kami, ya Tuhan, adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi semenjak Tuhan memanggil kami, dan Tuhan menjadi gembala bagi kami, menjadi Allah bagi kami, kami menjadi beroleh kebaharuan di tengah-tengah hidup kami, baik dalam pemikiran, perilaku, atau rencana yang akan kami lakukan. Semuanya dibaharui oleh Tuhan, sehingga kami mengenal bagaimana itu kehendak-kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, bila Tuhan memanggil kami dengan firman Tuhan, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami, ya Tuhan, mau merespon panggilan Tuhan itu dan turut dalam kehendak Tuhan. Berkatilah umat-Mu, ya Tuhan, jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Lindungilah mereka, berikan kekuatan, kesehatan, serta sukacita, ya Tuhan, baik di rumah, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun, ya Tuhan, agar umat-Mu, ya Tuhan, membawa sukacita yang daripada Kristus kemana mereka berada. Berkati juga, ya Tuhan, gereja-Mu di dalam pelayanannya. Meski sekarang kami telah dilanda oleh COVID-19 yang mengakibatkan pembatasan sosial, ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan membantu kami di saat-saat seperti ini, ya Tuhan, sehingga kami menemukan solusi-solusi strategis untuk melayani umat-Mu, ya Tuhan, sehingga firman-Mu sampai ke tengah-tengah umat-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, ya Tuhan, dalam menghadapi krisis akibat COVID-19 ini, di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaan, di mana banyak orang, ya Tuhan, yang patah semangat, yang sakit, ya Tuhan, di masa sekarang ini. Namun kami percaya kuasa dari Tuhan akan membantu bangsa dan negara kami untuk melewati segala kesulitan ini, sehingga kami, ya Tuhan, nantinya kelak akan bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan turut ikut campur tangan di dalam membenahi bangsa dan negara kami ini. Ada begitu banyak Tuhan yang kami perlukan dalam kehidupan kami, namun kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa mencukupkan kami di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, ya Tuhan, hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa.
anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.